Shalom semua. Yesus Kristus memberkati kita semua. Di dalam dialog diskusi berikut ini, kita akan melihat Sandawater atau Johannes berdiskusi dengan Yusuf PI, di mana di dalam tema diskusinya adalah pembahasan tentang validasi atau konfirmasi daripada kita masing-masing, baik dari Islam maupun Kristen, dan bagaimana perbedaan lintas agama ini. Mari kita simak dan kita ambil perihal yang iman kita masing-masing. Beri nama itu semua. Yang benar adalah kitab suci kalian itu karangan manusia, karena tidak mungkin Allah berfirman, "Hai Muhammad, sapi betina 1 ayat 1. Mana mungkin Allah berfirman seperti itu? Sedangkan kalau kau baca hadis, mana ada urutan-urutan turunnya ayat itu, Tat? Buktinya surah 1 sampai 5 ditaruh di 96. Pahami dulu tuh, Tat. Jadi, Tat, sebenarnya kitab kalian itu karangan manusia. Gitu aja cara melihatnya. Aduh, udah kena lagi aku gantian, Tat. Kalau kitab kami itu karena manusia yang menulis, maka diberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yeremia. Sesudah Yeremia apa lagi? Samuel. Lah kitab kalian, Tat, sapi betina. Mana ada Tuhan berfirman sapi betina 1 ayat 1? Enggak ada. Kitab Daniel menulis. Maka dia mengurutkanlah itu semua, maka dibuatlah Daniel ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 segala seterusnya. Lah kalian kan niru-niru Bible. Bible punya nomor-nomor. Al-Quran pun ikut-ikutan punya nomor-nomor. Karangan manusia Al-Quranmu itu, Tat. Yang dijaga oleh Allah SWT adalah Al-Quran yang diturunkan di dalam hati baginda Rasulmu itu. Itulah Al-Quran sesungguhnya. Makanya dibilang tidak terjamah manusia, tidak diedit-edit. Karena memang yang di dalam hati nggak bisa dijamah, nggak bisa diedit. Paham ya, Tat ya? Jadi Allah tidak pernah berfirman Al-Baqarah karangan manusia itu. Saya bisa pastikan. Karena saya sudah cari di Quran, tidak ada Allah berkata Al-Baqarah 1. Hai Muhammad, Al-Baqarah 1. Tidak ada. Tapi kalau ada kisah yang mengikutinya, kau mengatakan asbabun. Nanti ku bahas ya, karena waktunya sudah dikit. Terima kasih kau sudah menyebutkan asbabun tadi itu, asbab nuzul. Sebab-sebab musabab turunnya ayat. Saya sangat suka itu, Tat. Nanti kutunjukkan sebuah rahasia di asbabun itu. Bagaimana kaitannya dengan hadis dan bagaimana kaitannya dengan Al-Quranmu itu. Terima kasih. Oke. Semangat teman-teman ya. Aduh, mau nggak mau saya ambil ayat satu persatu. Aduh. Iya, mantap. Rudiwan. Tenang, Tat. Kalau bisa kasih satu contoh asbabun lagi ya, Tat, biar makin penonton ini makin paham. Silakan. Baik, asbabun nuzul itu kan tentang masalah sebab turun ayat tersebut kan. Contoh ya, Quran surah Al-Imran ayat 59, Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Itu kan tentang masalah asbabun nuzul ketika Nabi Muhammad ditanyakan oleh Bani Najran bagaimana penciptaan Nabi Isa. Nah, kan kayak gitu. Lalu turunlah ayat tersebut. Nah, Bang Rudi, saya mau bahas dulu tentang masalah berkaitan yang saya katakan tadi ya. Aduh, kalaunya nggak ditunjukkan kayaknya teman-teman kurang percaya ya dia itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan nama-nama sebagian surat Al-Quran seperti surat Al-Fatihah, Al-Baqarah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ulama berbeda pendapat apakah semua atau tidak, kan kayak gitu. Jadi dinamakan oleh Nabi secara Al-Quran itu tauqifiyah ya. Nah, jadi seperti itu. Dalam kitab Imam Ibnu Jarir At-Tabari pun berkata Al-Quran mempunyai nama surah ya yang dinamai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tuh dinamai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah jelas saya menyampaikan secara tauqif ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu jelas ya, bukan Al-Baqarah 1 didikte seperti itu. Enggak, Bang Rudi, enggak ya, enggak.
Ketika malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu pertama, ini adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1. Bukan kayak gitu Al-Quran itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tauqifiyah ya, dia menyusunkan nama-nama surah tersebut. Nah, itu data yang saya tampilkan. Berkaitan tentang masalah hukum Taurat, kalian itu membatalkan Bang Rudi berarti ya. Sesuai dengan yang saya katakan di 2 Efesus 15 dibatalkan oleh Paulus. Berarti betul gitu ya. Hukum Taurat tidak kalian laksanakan. Ya, berkaitan tentang masalah 10 hukum Taurat yang saya sebutkan tadi, ya teman-teman semuanya, ya di sini nih, ini ya, lihat datanya. Ya, 10 hukum Taurat, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan yang mempersekutukannya. Ya, jangan ada Allah lain, jangan menyirikkan Allah gitu ya di Al-Quran. Terus apalagi ini saya bawakan saja ya, karena satu persatu masalahnya. Al-Maidah. Nih, Al-Maidah ayat berapa nih Al-Maidah? Al-Maidah 32. Al-Maidah 32 ya nih. Masalah jangan membunuh, mangkotala nafsam bighairi nafsin ya. Di situ dikatakan kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, maka dia membuat kerusakan di muka bumi ini. Dosanya seakan-akan seluruh manusia telah dibunuhnya. Ya, saya mengatakan 10 hukum Taurat itu ada di Al-Quran. Nih pula, jangan mencuri nih. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Jangan mencuri, larangan mencuri. Ya, Bang Rudi, kalau mencuri potong tangannya. Makanya sesuai, mata ganti mata, gigi ganti gigi, telinga ganti telinga. Nah, kayak gitu. Ya, jadi Al-Quran itu lengkap gitu, menjelaskan semua yang telah diturunkan kepada Nabi Musa maupun Nabi Isa. Beda dengan kitab Anda. Saya tanyakan kepada Anda, kitab Anda itu apakah dapat berdiri sendiri tanpa perjanjian lama? Kalau dibuang perjanjian lama itu ya, maka tidak ada pembenaran dari perjanjian baru. Karena apa? Pembenaran perjanjian baru itu dari perjanjian lama. Menebus dosa nubuatannya perjanjian lama. Katanya Tuhan menciptakan langit dan bumi di perjanjian lama. Ya, nggak ada perjanjian baru. Ya, terus apalagi banyak nubuatan Yesus disalib padahal dicocokmologikan dengan perjanjian lama. Ya, artinya apa? Perjanjian baru itu ya mengambil dan terikat dengan perjanjian lama. Kalaunya perjanjian lama dibuang, maka Kristen tidak dapat berdiri. Maka dari itu saya bilang kitab Anda itu kitab Spanyol, separuh nyolong. Jadi seperti itu. Buktikan kalau bukan separuh nyolong, 10 hukum Taurat yang saya minta tadi mana? Coba jelaskan di perjanjian baru di mana? Coba. Itu yang saya tuntut dari Anda sejak tadi ya, tapi tidak ditunjukkan juga di mana-mana datanya. Nah, berkaitan tentang masalah pertanyaan baru Bang Budi, kitab itu kan harus diverifikasi ya, harus ada legitimasi. Bang Rudi, saya minta dong kalau kitab Anda itu lengkap dan jelas ya, lengkap dan jelas, di mana verifikasi Yesus tentang tulisan Lukas mana coba? Silakan. Ini sama pertanyaan Anda kepada saya ya. Di mana verifikasi Yesus tentang tulisan-tulisan Lukas? Coba. Oke. Ya, silakan Tat. Pencet ya. Ya. Oke, terima kasih. Tat, geli aku melihat orang Islam ini. Omongnya aja besar, cakapnya besar. Al-Quran dari Allah 100%. Buktinya kau akui dari Muhammad judul-judul itu semua. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, cabut perkataan Al-Quran berisi 100% firman Allah. Ternyata nama-nama 114 surat tidak pernah dikasih Allah. Apakah Muhammad Allah? Sehingga dia berhak memberi nama-nama itu. Saya belum temukan di dalam Al-Quran ada perintah untuk memberi nama-nama itu, firman itu. Tidak ada, Tat. Jadi inilah kawan-kawan harus kalian perhatikan. Al-Quran bukan kitab dari Allah, tapi ucapan-ucapan Muhammad yang disimpulkan oleh para pengikutnya. Dan merekalah yang memberi nama-nama itu. Kenapa?
Ketika Nabi Muhammad hidup tidak pernah memverifikasi kitab Al-Quran yang sekarang mereka baca. Karena Muhammad duluan mati. Barulah berapa ratus tahun kemudian kitab itu ada. Gak ada cerita. Mana ada Allah berfirman, sapi betina 1. Dia saja sudah mengakui nggak ada. Jadi apa yang difirmankan Tuhan? Bacalah. Apa yang dibaca? Artinya sudah ada kitabnya. Kan begitu. Ya. Nah, jadi kawan-kawan, coba gunakan otak kalian sedikit saja. Bahwa yang memberi nama itu Muhammad, berarti isinya pun karangan Muhammad. Saya percaya itu. Tetapi kalau dia bisa mengakui yang memberi nama surah-surah itu dari Allah, ada buktinya dalam Al-Quran, ya berarti itu dari Allah. Karena satu saja ada campur tangan manusia di situ, berarti itu enggak dari Allah, kita ragukan. Paham ya? Nah, bagaimana dengan Bible? Bible memang Matius yang menulis. Karena dia menulis ya ditulisnya gitu. Paham enggak? Daniel juga begitu. Terus dia menuntut. Mana kitab 10 perintah Tuhan? Kau baca Matius 19 ayat 18. Lengkap dibilang Yesus itu. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi, dan sebagainya ada. Kalau hanya petikan-petikan gitu ada, tat. Al-Quranmu tidak mengenal hukum Taurat. Karena hukum yang diterapkan di dalam Al-Quran hukum Islam, bukan hukum Taurat. Tahu nggak kau? Apa itu hukum Taurat kelima? Mana tahu kau, tat? Cuman kau baca Bible, kau cocokkanlah. Wah, cari di sini. Mana ini bicara tentang orang tua? Oh ini. Jangan berzina. Mana itu di dalam Al-Quran? Tidak ada. Cari yang ada kata zinanya. Itulah dia. Berbeda, tat. Paham gak kau? Jangan mengingini rumah sesamamu. Kalau sampai itu diterapkan di ajaran Islam, percayalah kau Muhammad ke neraka. Kenapa bisa begitu? Jangan berzina. Definisi zina di Islam apa? Kalau Nabi bisa mengawini siapa saja yang dia ingini. Di dalam hukum Taurat itu zina. Kalau kau sudah mengingini orang lain, memandang saja dan mengingini, itu sudah zina. Kalian nggak paham hukum Taurat, tat. Kalau sampai hukum Taurat diterapkan, Muhammad itu melanggar hampir seluruhnya. Kenapa kalian sujud ke arah Ka'bah? Kan dibilang jangan sujud menyembah. Jangan berbakti, jangan beribadah kepadanya. Jangan membuat patung dalam bentuk apapun. Bukan harus bentuk manusia. Pahami dulu itu, tat. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Mengenai asbabun tadi, saya tertarik kau bilang gini, tat. Ya. Tadi kau menjelaskan asbabun berapa tadi ya? Ya ini. Surah Ali Imran ayatnya yang ke-9 ya. Itu untuk membantah klaim bahwa Isa adalah Tuhan karena diciptakan tanpa ayah. Begitu kan? Tak ngerti nggak kau? Asbabun itu karangan siapa? Tolong kau jelaskan sama aku. Asbabun karangan siapa? Coba, aku mau tahu. Kalau hadis ada Bukhari, ada Abu Daud, dan lain sebagainya. Aku ingin tahu. Asbabun nuzul itu karangan siapa? Coba kau, aku ingin tahu. Ya, jawab nanti itu dengan tegas. Nanti di situ ku singkapkan apa sebenarnya yang terjadi dari Al-Qur'anmu itu. Ya, ini penting, tak? Biar kau jangan main-main. Tambahan satu pertanyaan. Tolong tunjukkan berapa istri Ibrahim. Bukti bahwa Al-Qur'anmu itu kitab suci yang ciamik. Silakan. Sederhana loh itu. Belum muncul ya? Oke, teman-teman semuanya, satu lagi tidak dijawab oleh Bang Rudi ya tentang masalah
masalah verifikasi dari Yesus itu sendiri tentang tulisan-tulisan Lukas gitu ya. Di mana Yesus mensahkan tulisan dari Lukas, legitimasinya atau stempel dari Yesus di mana? Kalau tidak ada stempelnya kan tidak bisa digunakan sebagai pedoman hidup. Ya, kan kayak gitu ya. Nah, terkait masalah Al-Quran saya mau tanggapi dulu. Hapus dulu, Al-Quran itu 100% firman Tuhan. Loh, Al-Quran 100% firman Tuhan dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Quran surah An-Nas yang disusunkan kayak gitu. Bukan nama-nama surahnya. Nama-nama surah itu bagian dari Al-Qur'annya, bukan isi Al-Qur'annya, tapi bagian dari Al-Qur'annya. Nama Al-Baqarah, nama Ali Imran, nama An-Nisa, nama Al-Maidah, nama Al-Anfal, 7 Al-An'am, 6 Al-An'am, terus 8 Al-A'raf. Kayak gitu. Ya, yang menamai adalah Rasulullah secara tauqif, bagian dari Al-Quran itu. Yang namanya firman Allah 100% dari Bismillah sampai Quran surah An-Nas gitu ya, terakhir. Kayak gitu Bang Rudi. Ya, lain halnya seperti kitab Anda. Beda, kitab saya itu beda. Kalau kitab Anda kan contoh tulisan si Lukas itu kan karangan manusia, suatu penyelidikan kan kayak gitu, tulisan dari wartawan Lukas kan kayak gitu. Maka dari itu saya mencari legitimasi ya, mencari pengesahan dari Yesus itu sendiri. Di mana legitimasi tentang tulisan Lukas? Bang Rudi, kita ya kalau mau mengimani suatu kitab, itu pasti kita harus mengetahui background penulis kitab tersebut. Gimana kita mau mengimani tapi background dari penulisnya itu tidak kita ketahui? Coba Bang Rudi, ya. Pertama, saya tanyakan kepada Anda, di mana legitimasi Yesus tentang tulisan Lukas? Jawab itu. Di mana itu? Di mana Yesus mengesahkan? Nah, kalau nggak ada, berarti kitab Anda kitab yang tidak bisa diimani. Nah, yang kedua, Bang Rudi, ya, yang kedua, sebutkan ya background atau orang tua dari penulis kitab Anda. Ya, contoh Yohanes bin siapa? Orang tuanya aja saya cari dulu dah. Yohanes bin siapa? Matius bin siapa? Lukas bin siapa? Terus Paulus bin siapa? Coba, saya mau tahu itu. Karena kitab itu Anda imani dan Anda jadikan pedoman hidup. Kan kayak gitu. Kalau penulisnya saja tidak jelas, apalagi isinya bahkan lebih tidak jelas. Kan kayak gitu jadinya. Kalaunya tidak jelas, ya Bang Rudi, ngapain diimani? Jelas itu kitab karangan yang tidak bisa menjadi rujukan untuk pedoman hidup kita selama kita hidup. Nggak bisa. Pasti ya, Anda mengatakan kitab Anda itu bukan masalah binnya dengan siapa. Bang Rudi ingat, hadis kami saja ya, hadis kami derajatnya itu ditentukan orang tersebut jelas atau tidak. Kan kayak gitu. Maka saya bilang kepada Anda, ya, kitab Anda itu hanya setara dengan hadis palsu di tempat kami. Ingat itu. Kalau Anda tidak bisa menyebutkan binnya, Paulus bin siapa, Lukas bin siapa, Yohanes bin siapa, maka kami akan mendudukkan kitab Anda sebagai kitab palsu. Sebagaimana di hadis kami, kalau tidak diketahui background perawinya, maka disebut kitab maudu, hadis maudu, atau kitab palsu. Apakah Anda mau disetarakan dengan kitab palsu yang kami anggap hadis palsu? Coba, kalau Anda mau, ya, Anda mau dan membantah, silahkan. Dua dari pertanyaan saya, mana verifikasi dari Yesus tentang tulisan Lukas, dan dari penulis itu siapa orang tuanya? Orang tuanya saja saya cari, orang tua Lukas, Paulus, Matius, dan Markus.
Nggak sempat saya menjelaskan yang lainnya. Nggak apa-apa lah, waktunya 5 menit doang. Panik Ustaz ini. Cari remis saja. Cari remis. Itu yang perlu dipertanggungjawabkan. Teman-teman, nama YouTube saya ini ya Yusuf PI Lab ya. Izin sedikit ya Bang Rudi ya. Mohon bantuannya juga nonton ke YouTube ya. Nama YouTube-nya Yusuf PI Lab ya, Yusuf PI Lab kayak itu ya. Nih teman-teman. Belum Bang Rudi, saya iklan sedikit. Nah ya, Yusuf PI Lab ya, bisa buka di ini saya, di profil atau di bio saya ya. Oke, tolong dijawab Bang Rudi ya, silakan. Oke, matikan mic Mutan. Ya, kawan-kawan, inilah hebatnya kawan-kawan muslim ini. Kerjanya cari remis saja. Satu saya jawab dulu ya. Contoh Yohanes bin Zebedeus misalnya ya itulah anaknya siapa? Aduh lupa aku ya. Ada 2 itu saudara. Itu bisa dijelaskan Tat. Kalau itu standarmu Tat, Al-Quran itu bukan hanya palsu Tat, tapi sampah. Maaf dulu Tat, kalau itu standarmu. Karena tidak satu pun silsilah Nabi ada di situ selain daripada Ibrahim, Ismail dan Yakub, Yusuf. Ada nggak silsilah lain? Bisa nggak kau sebutkan silsilah Nabi Isa di situ? Nggak ada. Bisa nggak kau sebutkan siapa nama anak Ibrahim secara komplit? Nggak bisa. Kalau itu kau tuntut Tat, kami masih mending. Yohanes anak Zebedeus masih ada. Lah, siapa penulis sapi betina Tat? Bisa kau tunjukkan siapa penulis sapi betina? Sedangkan doktor dari Malaysia bilang tidak tahu saya siapa. Paham kau tuh Tat? Oke, sekarang kau tanya mana verifikasi? Siapa yang bisa ada nggak verifikasi dari Yahweh mengenai kitab Daniel? Gimana sih lucu-lucu? Verifikasi itu Tat, kalau seperti Al-Quran, kalian mengatakan itu 100% ucapan Muhammad. Ada nggak Muhammad menulis itu? Nggak ada. Kalau kami itu kitab Matius, nggak perlu verifikasi dari Yesus, kan karena Matius yang menulis. Paham nggak kota? Al-Quran, ada nggak verifikasi Muhammad? Nggak ada. Karena Muhammad itu buta huruf. Ngerti nggak kau? Wah, mujizat Muhammad adalah kitab suci Al-Quran. Ngerti nggak kau artinya mujizat? Mujizat itu harus dilakukan pribadi dia untuk satu tujuan yang tidak bisa dibawa orang. Ini yang menulis orang lain. Berarti itu bukan mujizat Muhammad, tapi mujizat orang lain Tat. Itu arti mujizat. Pasti kau ngarang cerita. Wah, Al-Quran sudah diverifikasi Muhammad. Ketika zaman Muhammad, orang sudah menulis, orang begini. Bisa nggak kau tunjukkan tulisan Zaid bin Sabit satu aja? Cari di Google. Ini loh tulisan Zaid bin Sabit. Gak bisa kau tunjukkan Tat. Yang jadi Tat, gak usah kau minta verifikasi. Kalau kami ada ayatnya, ada bahwa segala tulisan diilhamkan daripada Roh Kudus atau diilhamkan oleh Tuhan, oleh Allah. Lah kalian gak ada ilham. Bagaimana dia Zaid bin Sabit didampingi nggak dia sama malaikat? Enggak. Lantas dia menulis. Aku pingin tahu asbabun nuzul tadi tuh Tat. Aduh, kenapa nggak kau jelaskan ya pertanyaanku tadi? Ya. Sesudah itu pancinganku tadi satu. Berapa anaknya Ibrahim? Hanya Ibrahim aja nggak akan bisa kalian jawab. Belum yang lain-lain. Untuk mencari remis kau tanya berapa anaknya Petrus? Ya kan kau lucu Tat. Zamannya Yesus tidak ada lagi seperti zamannya Ibrahim. Memang ada ditulis beberapa anak orang. Tetapi tidak seperti zaman Ibrahim itu. Kenapa penting ditulis? Agar bisa dipelajari orang-orang berikutnya. Paham ya Tat ya? Aduh. Sesudah itu, kau dari bibirmu sendiri mengatakan bahwa penamaan Al-Quran bukan dari Allah. Apakah dia dikatakan Al-Quran jikalau tidak ada ayat di dalamnya mengenai surah sapi betina? Kalau ada kitab
percis kayak Al-Quran, tapi tidak ada ke ayat kitab sapi betina, apakah masih dikatakan Al-Quran? Kan tidak, Tat. Ngerti kau betapa pentingnya nama? Jangan kau sepele. Nama itu kan tidak penting. Justru penamaan itu surah 1 sampai surah 114 itu penting. Kenapa itu begitu penting, Tat? Itulah membuktikan benar nggak dari Tuhan atau karangan manusia. Itu karangan manusia. Karena Allah tidak akan pernah berfirman sapi betina 1. Nggak ada itu. Bagaimana Muhammad bisa menentukan namanya sapi betina? Oh, karena isinya berbicara tentang sapi. Orang kan berpikir apakah Allah berfirman kepada sapi? Kan itu, Tat. Dan kau tadi sudah mengakui, wah ini Nabi Muhammad yang memberi namanya. Dan di situ ada orang ahli kau sebutkan, mereka bertentangan pendapat. Ya, silakan, Tat. Wah, terima kasih Pak Pejuang Hati. Wah, menang aku kali ini, Tat. Satu kali aku menang. Pejuang Hati, terima kasih. Dikasih singa, Bang Rudi. Enggak lah. Dikasih singa, Bang Rudi. Paus. Udahlah, Tat. Oh, Paus. Oh, untung nggak dikasih Paulus itu. Oke, teman-teman, Tat, Asbabun tadi tolong jelaskannya. Kita layani terus ya. Jangan lewat. Yang Asbabun tadi tolong. Ya, silakan. Begini. Kalau untuk masalah asbabun saya rasa tadi saya sudah jelaskan ya. Tapi pertanyaannya tentang masalah apa saya nggak ngerti gitu. Coba ditutup dulu doubling katanya Bang Rudi ya. Tentang masalah tanggapan saya tentang Al-Quran ya, Al-Quran. Nabi Muhammad itu ketika menerima wahyu dilapaskan oleh Nabi, dituliskan kepada Zaid bin Sabit, lalu diverifikasi lagi oleh Zaid bin Sabit dan sahabatnya, lalu bisa disebarkan dan dituliskan Bang Rudi. Ya, itu sudah bukan rahasia lagi di kalangan umat Islam gitu. Nah, Anda saja yang tidak tahu tentang masalah kodifikasi Al-Quran tersebut ya. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, contoh Bismillahirrahmanirrahim dibacakan kepada Zaid, dituliskan oleh Zaid Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah menulis, Zaid membacakan lagi, didengarkan oleh Nabi. Setelah dibacakan Zaid, Nabi memverifikasi, oh ya betul bunyinya seperti itu, kayak gitu. Nah, hal yang sama apakah dilakukan di Bible? Tidak. Anda bisa menjelaskan silsilah Abraham, silsilah Yesus di kitab Anda, tapi menjelaskan silsilah Matius kagak bisa kitabnya. Padahal yang menuliskan Matius, Yohanes, Paulus. Coba tunjukkan sama saya silsilah Paulus mana? Silsilah Paulus mana? Tunjukkan sama saya. Bisa menjelaskan silsilah Abraham, silsilah Yesus Kristus. Ya, tapi silsilah penulisnya tidak dapat dijelaskan. Itu macam apa coba? Kitab macam apa seperti itu? Jelas-jelas itu karangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Makanya saya minta verifikasi dari Yesus sebagaimana verifikasi dari Nabi Muhammad kepada penulisnya. Hal yang sama akan saya berlakukan kepada Bible. Contoh, ketika Lukas menuliskan Lukas 10 nomor 1, tulisan Lukas seperti ini, apakah diperdengarkan kepada Yesus? Enggak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada pengesahan dari Yesus. Disitulah kalahnya kitab Anda terhadap Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran diverifikasi. Tapi kalahnya kitab Anda bisa menjelaskan katanya lengkap. Silsilah Abraham, silsilah Yesus, silsilah Paulus, penulisnya kagak bisa dijelaskan. Itu macam mana coba? Kebalik-balik gitu. Iya kan? Kebalik-balik. Berkaitan tentang masalah tulisan Zaid bin Sabit, kan Anda bisa tuh buka di perpustakaan islam.com. Ya. Tuh, contoh ya kayak gini. Ya, nih, teman-teman semuanya juga bisa ya membuka di perpustakaan islam.com. Nih, ini ada 800 lembar lebih ya. Nah, ini diteliti di Birmingham itu ya. Ini dari tahun 568 sampai 645 ya Bang Rudi ya. Saya sudah sering tunjukkan ini kepada publik gitu ya. Nah, bukan cuma 2 lembar ya. Ya. Jadi dari penelitian orang Kristen sendiri bahwa ya
Yang di Birmingham itu adalah tulisan di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak perlu saya berapa kali menunjukkan kepada Anda tentang masalah verifikasi tersebut. Ya, karena sudah saya jelaskan masalah verifikasi Al-Quran itu seperti apa ya kepada Anda. Tapi Anda tidak dapat menjelaskan satu hal saja gitu tentang masalah verifikasi kitab Anda. Coba satu hal saja deh saya tanya kepada Anda. Ya, tolong tunjukkan silsilah Paulus kepada saya. Mana silsilah Paulus? Hah? Coba. Kalau kitab Anda itu jelas. Coba. Mohon maaf kalau tidak ada silsilah dari Paulus, silsilah dari penulisnya, ya saya bisa bilang lebih baik Anda buang saja kitab Anda ke tong sampah gitu. Karena nggak berlaku penulisnya, ya. Tidak diketahui backgroundnya. Kalau saat ini saya pun bisa menulis, Bang Rudi, saya bisa menulis, ya. Tapi background saya tidak ketahuan. Bisa saja tulisan saya seperti surat kabar atau seperti koran, ya. Itu dijadikan kitab suci oleh Kristen 1000 tahun ke depan. Nah, maka dari itu pentingnya verifikasi dan background dari penulis. Saya Muhammad Yusuf, guru saya siapa? Orang tua saya siapa? Alamat saya di mana? Terus tempat tinggal saya di mana? Kelakuan saya setiap hari seperti apa? Pernahkah saya berdusta? Kan kayak gitu. Ya, kayak gitu verifikasinya. Nah, satu saja saya minta dulu sama Anda. Tunjukkan legitimasi Yesus terhadap tulisan Lukas dan silsilah dari Paulus. Jawab dulu. Syukran jazakallah. Jazakumullah ya. Jazakumullah ya. Tat, yang kau bilang tadi itu di mana, Tat? Aku mau buka dulu. Perpustakaan Islam digital. Di mana itu? Perpustakaan Islam digital.com. Oh, digital. Ya, Perpustakaan Islam digital.com. Perpustakaan Islam digital.com. Terus apa yang ku cari situ? Di bagian mushaf ada Al-Quran. Mushaf. Tunggu. Mushaf belum ada. Tafsir, peta, kitab zikir. Mushafnya di mana? Atau pencariannya apa biar keluar? Al-Quran dan tafsir yang ada. Ya, Al-Quran coba. Al-Quran. Nah, itu akan Al-Quran tuh. Habis itu buka lagi Al-Quran. Ada Al-Quran, ilmu Al-Quran, tafsir. Enggak ada mushaf, mana ya? Coba Al-Quran, ilmu Al-Quran kan, ilmu Al-Qurannya pencet. Al-Qurannya pencet. Sudah, tar mushaf. Mushaf pun enggak ada ditemukan, tulisannya gimana? Tunggu dulu. Mushaf tuh. Mushaf indeks Quran. Al-Quran, terus Al-Quran buka lagi. Oh ya, ada mushaf. Oke, mushaf. Terus yang terus pertama tuh. Yang pertama lihat kitab ya. Lihat kitab. Oke. Yang Buka pertama, file. lihat kitab. Oke. Buka flip. Oke, Tat. Ya, oke. Itu ya datanya ya. Silakan. Nah, itu saya pakai data. Tunjukkan data juga sama saya. Coba silakan. Tunjukkan Tunggu. sama saya. Coba silakan. Tunggu. Kok belum bisa dibuka ya? Ini kok nggak ada isinya, Tat? Hah? Kok putih aja? Hah? Ini. Sebentar. PDF-nya aja lah ya. Sabar. PDF. Ya, kita ada berdata ya teman-teman. Kita ada berdata ya teman-teman. 12.000 orang nonton di tempat saya. 12.000 orang nonton di tempat saya. Iya, wih mantep, Tat. Aku 2.600. Ayo, pencet. Sabar ya, masih PDF-nya buka. Tunggu, Tat, sabar. Sabar, Tat. Kita buka dulu, biar kutunjukkan sama kau bagaimana ilmu itu berjalan. Ini kok gak ada nih? Nih, tunggu, PDF-nya lagi dibuka. Sabar, Tat. Ya, bincang-bincang dulu kawannya. Sabar ya. Ayo kawan-kawan, semangat dong. Dukung. Wah. Setidaknya kita kalah. Jangan jauh-jauh kali koinnya sama si Ustadz ini. Dia lagi senang-senang ini. Tunggu tak dikit lagi ya. Sabar. Senang apanya? Ayo.
Senang apanya? Ayo, syukran jazakumullah ya, yang syukran jazakumullah sehingga kita menang terus dengan Rudi Yohanes. Udah belum? Belum bayar WiFi kali Ya, ah? ya. Tunggu. WiFi kali ah? Dikit lagi, sabarlah. Dikit lagi. Belum bayar WiFi Ayo kali jangan Bang lupa Rudi tap ini. layar kawan. WiFi kali Bang Rudi ini. Sabar. Biar ku balikkan dulu. Iya, WiFi Masih udah apa? bayar belum? Gimana? WiFi udah bayar belum? Kalau itu aman itu Tat. Tenang aja. Dikit lagi nih ha. Sabar dulu, aku mau lihat. Sabar Tat ya. Tunggu. Iya, jawab dulu sambil nunggu bisa kan? Iya, jawab dulu sambil nunggu bisa kan? Enggak. Dia harus sekalian langsung. Apa? Ya ini nggak teman-teman saya dibuka? bisa Nggak bisa. monitor Ini. teman-teman saya ininya di ini ya di YouTube gitu. Komen Anda semuanya bisa saya baca di YouTube ya. Kalau di TikTok cepat banget. Siap, oke, Tat. 11.000 lebih yang nonton. Oke, silakan. Siap, oke Tat. Oke, silakan. Let's, ya, pencet. Ya, Tat, aku mau tanya dulu. Yang di Birmingham itu tulisan siapa? Coba kau jawab dulu, Tat. Yang di Birmingham itu tulisan siapa? Itu Silakan, buka aja di dulu. Birmingham itu dari penelitian. Birmingham itu dari penelitian. Ya, tulisan siapa? Ah, tulisannya di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad. Para sahabatnya. Ya, siapa yang menulis? Para sahabat. Oh, kalau Ya, siapa spesifik sahabatnya? nama, kalau saya tidak bisa menyebutkan data nggak ada, kayak itu ya. Oke. Nah, terus saya sebutkan Ya. tahunnya saja, karena penulisnya adalah zaman Nabi Muhammad. Silakan. Zaman Nabi Muhammad. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas kejujuranmu, Tat. Sedangkan kau penulisnya nggak tahu, terus kau mau bicara silsilah penulis. Bahlul ente, Tat. Kecuali kau tahu siapa penulisnya ini, Tat. Mana tadi dia? Bah, kok jadi ini yang di Birmingham. Kalau kau katakan ini yang asli, sementara kau tunjukkan yang ini, kan bohong kau itu. Bentuk tulisannya aja udah berbeda, karena ini tulisan tangan. Kau lihat dulu bentuknya ini, Tat. Ini berbeda loh, ha. Ah, dimatikannya mic-nya. Kau matikan mic-mu ya, Tat. Jangan kau matikan dong siaranku di tempatmu. Biar semua orang dengar. Akhirnya, coba kalian lihat ini kawan, ha. Apakah ini sama dengan ini? Berbeda. Lantas siapa yang menulis Birmingham itu? Percaya nggak kalian zaman dahulu sudah ada titik-titik gini? Kan kebohongan yang diucapkan susah ini. Ini sudah ketikan apa ini? Ketikan mesin tik. Bukan tulisan tangan seperti ini lagi. Paham kalian ya? Nah, ini tulisan tangan lagi ada ini. Tulisan Al-Quran tertua itu ada di Syria itu ya. Namanya Sanaa. Ya, ini. Yang mana mau mereka buat lagi nih? Sama nggak dengan ini? Kan jauh beda kawan. Tulisan siapa lagi nih kalau Birmingham ini benar-benar asli? Paham ya kawan-kawannya? Dan di sini belum ada namanya nomor. Nama surat belum ada, ayat tidak ada. Di sini bagaimana? Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nah, ini. Oke, itu satu ya, Tat. Jadi kau kalau berbohong, sedangkan kau aja nggak tahu penulisnya siapa. Bagaimana kau bertanya tentang silsilah? Kemudian verifikasi, Tat. Kelebihan umat Islam ini adalah pandai mengarang cerita. Sementara fakta arkeologis nggak punya. Ada nggak buktinya kitab yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dan ditulis oleh Zaid bin Sabit? Nggak ada. Maka dikaranglah kitab-kitab. Makanya mereka banyak kitab. Tujuannya apa? Untuk pembenaran, bukan kebenaran. Kalau bicara kebenaran, kita harus berpatokan kepada fakta arkeologis. Hanya Islamlah yang tidak punya fakta arkeologis tentang kitab-kitab tuanya. Daripada mereka ribut, sibuk mengurus arkeologis, sementara para ulama mereka kan dibacakan tadi, sebagian bertentangan, maka mereka mencari jalan aman, dihafalkan. Kita tanya, mana hafalan tertua? Juga nggak bisa ditunjukkan.
Mana bukti tulisan Zaid bin Sabit? Gak ada. Jadi hanya omong kosong aja. Dikaranglah cerita. Pada saat itu Muhammad menceritakan kepada para sahabat. Sahabat menulis. Dan dia membacakan lagi. Maka itulah verifikasi. Betapa gampangnya verifikasi seperti itu. Fakta arkeologis nggak punya. Kitab tuanya nggak punya. Yang lucunya dia minta silsilah daripada Matius. Silsilah pada Matius ada. Pergilah kau ke gereja Katolik. Pasti tunjukkannya. Sementara kalau kita tanya silsilah Muhammad, di Al-Quran pun tidak ada. Kenapa tidak ada silsilah daripada Matius? Karena dia bukan nabi. Yang memiliki silsilah di dalam kitab suci itu para nabi. Paham nggak? Para rasul itu adalah evangelis. Kalau orang sekarang bilang evangelis. Bedakan rasulnya orang Kristen dengan rasulnya Islam. Kalau Islam rasul itu kan nabi. Al-Quran saja tidak ada silsilah Muhammad. Gimana Tat? Bisa nggak kau tunjukkan silsilah Muhammad dari Al-Quran? Tidak ada. Nama ayahnya pun tidak diketahui Allah SWT. Ada nggak di Al-Quran disebutkan namanya? Ini loh nama ayahnya Muhammad. Ini loh nama ibunya. Nggak ada Tat. Oke? Kita jadi lari ke sana ya. Oke. Terima kasih. Oke. Pertanyaan kuas buah bun tadi udah kau jawab belum? Apa tadi? Lupa aku jawabnya. Sudah. Balik lagi. Coba. Ada satu tadi tambahan. Tanding ulang tuh. Ya, pencet lah. Kau lagi Tat. Cara. Ya, silakan kau matikan mic. Oke, teman-teman semuanya, bualan belaka dan zong belaka yang kita dengar dari Bang Rudi ya, 5 menit tadi gitu ya. Susah memang ya. Saya sudah kasih gitu ya keterangan-keterangannya. Dia kan bertanya, ini tulisan spesifik. Penulisnya siapa? Penulis Al-Quran Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Terus di situ juga dikatakan 4 penulis Al-Quran. Nah, tapi kalau Anda bertanya kepada saya satu persatu, ini tulisan siapa ya? Ini tulisan siapa? Maka hanya kertas ya. Hanya kertas oleh orang-orang Kristen di Birmingham ya. Ya memang ini perkumpulan dari seluruh dunia. Penelitinya siapa? Orang Kristen sendiri ya. Grants dan Alba Pedeli ya di Birmingham, peneliti yang pertama kali menemukan keberadaan Quran di Birmingham, bukan umat Islam ya, ingat itu ya. Jadi kayak gini Bang Rudi, kamu paham nggak? Susah memang sama umat terjemahan ya teman-teman. Kamu paham nggak ini Bang Rudi? Nih ya, nih yang saya nih. Al-Mushaf Syariful Al-Mansub ila Utsman bin Affan ya. Bang Rudi, makanya bualan belaka dari tadi yang kamu bilang ya, ini tulisan siapa ini? Makanya Kak susah ya sama umat terjemahan gitu ya. Susah betul gitu, yang nggak bisa baca bahasa Arab gitu. Terus hanya zong dan bualan belaka dikeluarkan, tapi nggak mau mempelajari gitu. Ya nggak mau mempelajari. Kata Bang Rudi, arkeolog kitab kami datang aja itu ke Roma, ke Katolik. Saya pun bisa kalau jawab kayak gitu Bang Rudi. Bisa saya. Mana arkeolog dari Muslim, dari Al-Quran? Datang aja kamu ke Arab Saudi. Bisa kayak gitu saya. Itu namanya lari dari pertanyaan. Zong ya, zong sama sekali, lari dari pertanyaan kayak gitu. Makanya saya minta penulis kitab Anda itu Paulus bin siapa ya, terus Lukas juga silsilahnya kayak gimana. Terus masalah Nabi Muhammad SAW, Anda saja bertanyanya sudah salah. Al-Quran itu bukan kitab diari ya, bukan kitab biografi seseorang. Tapi Al-Quran itu adalah hukum-hukum dari Allah. Kalau Anda menanyakan tentang Nabi Muhammad, namanya di hadis. Hadis itu nggak bisa didustai, karena ada ancaman dari Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat duduknya di neraka. Nggak bisa macam-macam ya tentang masalah hadis itu. Jadi semuanya ada di Sirah Nabawiyah ya tentang masalah Nabi, bukan di Al-Quran. Silsilah Nabi kami ada di Sirah, bukan di Al-Quran. Ngapain Anda cari di Al-Quran semuanya? Aneh-aneh saja kalau kayak gitu jadinya ya, karena Al-Quran itu adalah wahyu dan kitab hukum dari Tuhan semesta alam, berisi pengetahuan dan yang lainnya, sedikit sejarah gitu ya. Jadi kita bongkar-bongkaran saja. Makanya saya bilang ya, penulis kitab Anda tidak jelas hanya setara dengan hadis palsu di tempat kami. Hadis palsu buang saja ke sampah, tidak boleh dipakai oleh umat Islam, haram hukumnya. Apalagi sampai memakai Bible. Bang Rudi, ingat ya kata Yahudi di Sabat 116a, barang siapa yang membaca perjanjian baru, maka dia tidak akan masuk surga. Tuh ya, yang baca perjanjian baru tidak akan masuk surga. Kenapa seperti itu? Tulisan Paulus kagak jelas siapa silsilah Paulus. Silsilah Lukas siapa? Verifikasi Yesus tidak ada. Apakah Yesus langsung berhadapan dengan para penulisnya? Adakah ancaman Yesus bahwa penulis-penulisnya ini betul? Kagak ada. Zong semuanya gitu dari kitab Anda. Bahkan yang Anda sampaikan kepada saya 5 menit tadi itu zong semuanya. Baik, kalau gitu saya ganti pertanyaan kepada Anda ya, karena kita sudah mengetahui bagaimana yang disampaikan oleh Bang Rudi zong semuanya ya. Saya mau ganti pertanyaan kepada Anda, Bang Rudi. Waktu Yesus hidup, dia mengajarkan atau mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Tolong tunjukkan Injil yang dibawa Yesus tersebut kepada saya. Silakan, di mana aslinya? Ya, aman Tad. Oke. Kubal balik kau Tad. Tunggu Tad. Iya. Pencet Tad. Tad. Kau ini lucu Tad. Wah, Al-Quran itu bukan kitab biografi. Buktinya dijelaskan Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Mana di situ silsilah Muhammad? Gak ada. Silsilah itu bukan berarti harus kitab biografi Tad. Nama ayahnya siapa? Nama ayahnya aja lah. Ayah Yakub siapa? Ishak, kita ketahui. Tapi nama ayahnya Muhammad siapa? Al-Quran tidak menuliskan. Itulah buktinya tulisan manusia. Jangan kau bilang Al-Quran itu kitab Tad. Kau bilang Bible itu selepel kitab hadis doif. Al-Quran itu yang selepel hadis doif Tad. Karena lebih komplit hadis daripada Al-Quran. Muhammad itu penyempurna Allah. Saya sudah tanya seorang PhD dari Malaysia, dia bilang kita harus mengakui dengan jujur, tidak ada di Al-Quran, ada di hadis. Apakah bisa saya katakan hadis menyempurnakan Al-Quran? Iya, kata dia. Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri, harus ada hadis, asbabun, kitab para ulama dan sebagainya. Tadi aku tanya berapa istrinya Ibrahim, kau nggak bisa jawab. Jangankan kau, Allah SWT pun tidak menjawab. Tanyalah, buka Al-Quranmu berapa istrinya Ibrahim, mana ada. Paham ya Tad? Kemudian Tad, kau bilang begini Tad, oh tanya arkeologi Arab. Arab tuh nggak punya arkeologi Tad. Kalau Bible pernah diteliti tim arkeologi dari Jerman dan Belanda. Al-Quran tidak akan bisa diteliti karena memang nggak ada tulisan tuanya. Yang di Birmingham bukan Al-Quran, bagian darinya. Ngerti nggak kau Al-Quran? 114 surah. Sementara yang di Birmingham hanya 2 lembar. Ngarang kau Tad. Tahu nggak kau ngarang? Wah, Al-Quran di Birmingham. Kutanya tadi kau Al-Baqarah siapa? Oh nggak penting, yang penting ada 4 penulis. Dari mana kau tahu orang itu yang menulis itu Tad? Kalau kami siapa penulis Injil Matius? Matius. Jelas apa silsilahnya? Memang tidak ditulis di Bible. Kenapa tidak ditulis? Karena dia bukan nabi. Pahami dulu Tad. Muhammad nabi.
Kenapa nggak ada siapa bapaknya Muhammad, siapa ibunya? Itu aja lah dulu. Apa Allah nggak tahu? Tahu. Makanya kalau ada di hadis Muhammad berbakti kepada ibunya, ibu. Menurut saya itu doif. Kenapa doif? Karena Al-Quran tidak ada menjelaskan siapa nama ibunya Muhammad. Tidak ada perintah kasihilah ibumu Muhammad. Tidak ada. Pahami dulu Tat, begitu caranya melihat ya. Kemudian kau bilang hadis tidak bisa didustai. Tat, memang Muhammad itu Tuhan sehingga tidak bisa didustai? Memang Muhammad bisa memberi hukuman? Kan enggak. Al-Quran mengatakan tidak ada Allah menggaransi atau menjamin hadis itu sahih atau doif. Enggak ada. Itu kan karangan geliat. Mana yang kira-kira mendukung Muhammad itu sahih, mana yang bertentangan dengan Muhammad itu doif. Siapa yang menentukan sahih dan doif? Manusia. Bukan Allah. Muhammad saja bilang apa? Jangan kau tulis apa yang keluar dari lisanku selain Al-Quran. Maka hadis itu doif semua, karangan manusia. Saya sudah tanya siapa bilang kemarin apologet muda, orang muslim, hadis itu tidak bisa dipercaya karena itu karangan manusia murni 100%. Mana ada firman Allah doif pada satu hari Muhammad begini? Nggak ada. Dan lucunya hadis itu ditulis kapan? Abad ke-9 Bukhari. Maka saya tanya tadi sama kau asbabun, agar kau tahu Tat, asbabun diciptakan oleh manusia, ditulis tangan manusia. Kenapa? Untuk meluruskan apa yang bengkok. Terima kasih telah menonton videonya. Kita telah sama-sama mendengar bagaimana jalannya diskusi berlangsung. Dan dari kedua belah pihak telah memberikan argumen-argumen tentang validasi daripada kitab masing-masing. Dan untuk saudara-saudara semua, silakan ambil poin yang penting di dalam menuju kebenaran. Bukan untuk berkali atau berasumsi, sehingga kita mendapatkan poin di dalam setiap menonton diskusi lintas agama dan menambah keyakinan kita. Demikian yang bisa kita sajikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.